Shalom, salam sabda setia. Hari ini, Senin 5 Mei tahun 2025, dengan tema Layanilah Tuhan dengan sukacita. Bacaan kita terambil dari kitab Markus 6, ayat 7 sampai 13. Namun, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, pimpin kami dapat membaca, mendengarkan, dan dapat mengerti makna sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat emas firman Tuhan terambil dari Markus 6 ayat 12. Lalu, pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Sahabat setia, seperti para murid, kita orang percaya semua dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan Injil, kabar sukacita, kepada setiap orang yang kita temui. Dalam menjalankan misi perutusan ini, harus diingat bahwa kita harus menjalani dengan sukacita. Sukacita kita berasal dari kenyataan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan nama kita tertulis di surga. Sebagai bagian dari keluarga Allah yang kekal, dalam menjalankan tugas pewartaan yaitu melayani Tuhan, kita akan menghadapi tantangan dan rintangan. Tetapi kita harus tetap setia melayani Tuhan penuh sukacita. Mengapa? Karena pelayanan kepada Tuhan adalah bentuk ungkapan syukur kita atas kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita melayani Tuhan bukan untuk dihargai oleh orang lain atau karena ingin dipuji orang, tetapi karena kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah-Nya dan kita mensyukuri hidup ini. Kita dipanggilnya melalui karya layanan kita sebagai respon terhadap kasih-Nya yang tak terhingga. Dalam melayani Tuhan, kita harus sepenuhnya bergantung kepada-Nya. Jangan pernah takut atau khawatir, karena Tuhan pasti akan membimbing, mengarahkan, dan memperlengkapi kita. Kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah gagal, meskipun kita manusia yang rapuh. Kasih karunia-Nya yang menyelamatkan dan menghidupkan selalu menyertai kita sepanjang hidup. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah menyambut dan menerima dengan sukacita kasih karunia Tuhan melalui karya layanan kita. Kita dapat bersukacita dalam pelayanan karena yang terpenting bukanlah hasil yang terlihat, tetapi nama kita yang tertulis di surga. Salah satu bentuk pelayanan yang paling sederhana adalah melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Jadilah sahabat bagi mereka yang membutuhkan perhatian, penolong bagi mereka yang sedang kesulitan, dan pembawa sukacita bagi mereka yang sedang bersedih. Dengan demikian, kita dapat mengobati hati yang terluka dan menjadi pewarta kabar sukacita yang otentik. Ketika kita melayani dengan kasih dan ketulusan hati, kita menjadi cerminan kasih Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Kehadiran kita yang penuh kasih dapat menjadi obat bagi mereka yang terluka, memberikan harapan bagi mereka yang putus asa, dan membawa terang bagi yang berada dalam kegelapan. Marilah kita hidupi tugas dari Tuhan di dunia ini dengan karya layanan yang tulus dan penuh sukacita. Kiranya Allah Sang Sumber Kehidupan memampukan kita untuk melayani dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu hari ini. Mampukan kami menghidupi firman-Mu dan dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup dan karya layanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Salam setia, susah enak tetap ingat Allah.